Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana hari ini, saat ini, insya Allah kita semua dalam kesehatan, dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dalam rahmat, kita semua dalam lindungan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Saudara-saudaraku semua yang saya cintai karena Allah, khususnya bagi keluarga besar saya dari keluarga perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Karsakti dimanapun berada khususnya, dan tentunya saudara-saudara saya tanpa terkecuali yang bisa melihat, menyaksikan dan menonton video dari Mas No Pastor ini di channel ini, izinkan saya untuk meneruskan episode kedua, di mana kemarin saya telah bercerita sedikit untuk mengenai bagaimana cara kita mempelajari, bahkan menggunakan, mengenal dan akhirnya bisa manfaat apa yang namanya ilmu mata batin itu. Karena sekali lagi banyak teman-teman saudara-saudara kita yang bertanya hal itu. Saudara-saudaraku, insya Allah bukan karena merasa saya paling bisa dan orang yang bisa, tapi sedikitnya saya ingin berbagi ilmu. Semoga ilmu ini bisa manfaat. Semata-mata saya niatkan hanya untuk ibadah, semata-mata hanya saya sampaikan ini buat dakwah saya pribadi. Moga-moga ini bisa berguna, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sebagaimana cerita awal saya sampaikan bahwa kita bisa memiliki, menggunakan ilmu mata batin yang ada di diri kita ini dengan dasar-dasar pokok kita menjadi orang yang sabar, kita menjadi orang yang berlatih ikhlas, dan seutuhnya kita menghambakan diri kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita semua. Karena hanya Allah lah yang memberikan kekuatan, karena Allah lah yang bisa melakukan, dan hanya Allah lah yang bisa menghendaki segala sesuatu yang dikehendaki, termasuk manusia, termasuk diri kita ini. Allah bila menghendaki tidak akan pandang bulu orang itu lulusan dari pondok pesantren. Kalau Allah menghendaki, orang itu tidak peduli orang yang tidak tahu tulis, orang yang itu baru ngaji baru sehari dua hari. Bahkan Allah bila menghendaki sesuatu, orang yang dikehendaki cukup mengatakan kun fayakun. Terjadi kata Allah, ya terjadi. Masya Allah. Saudaraku, kembali ke bicara mengenai mata batin. Di akhir cerita yang pertama saya menyampaikan bahwa kalau kita sudah mempunyai, mengamalkan, dan kita sudah mempelajari betul-betul dengan benar, ya, ilmu mata batin itu bisa kita gunakan. Kita memanggil orang dari jarak jauh, seperti orang-orang yang terdahulu, masya Allah, dengan izin Allah, beliau bisa memanggil saudaranya, bahkan bisa melihat saudaranya di mana saudaranya itu tidak serumah, itu jauh, dan ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki. Itu Allah alam, itu doa, itu ilmu-ilmu sangat luar biasa. Maka dari itu saya ingin berbagi sedikit. Di episode pertama, terus menginjak ke cerita episode yang kedua ini, mari sekali lagi patokannya kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghambakan diri seutuhnya. Kalau kita sudah menghafal atau kalau kita sudah mengucapkan la ilaha illallah, betul-betul tancapkan dalam hati kita bahwa tiada Tuhan, tiada sesembahan manusia, bahkan tidak satupun yang kita minta pertolongan kecuali kita meminta ilmu ini, kita meminta suatu permohonan ini hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya Allah yang menghendaki semuanya ini. Maka dari itu, setelah kita betul-betul menghambakan diri kepada Allah, kita akan menjadi orang yang selalu yang sabar, yang ikhlas, dan lebih penting jangan suka berbohong. Kadang-kadang kita tanpa kita sadari menjadi orang yang sedikit bohong. Cuma sepele kok kita bohong, yuk kita bohong cuma sedikit. Itu jangan kita biasakan, karena mendidik hati, mendidik batin kita harus bersih. Ya, memang tidak ada manusia yang sempurna sesempurna Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi setidaknya kita menjadi manusia berusaha menjadi orang yang baik, lebih baik. Berusaha selalu membersihkan diri ini dari debu-debu kotoran yang tiap hari, tiap jam
tiap menit, bahkan tiap detik melekat dalam tubuh dan kalbu kita. Dengan cara kita tidak bohong, belajar untuk tidak bohong apa adanya, walaupun itu pahit kenyataannya. Tapi mempelajari ilmu batin, mempelajari ilmu rohani yang di dalam tubuh kita ini, terutama mata kebatinan atau ilmu mata batin ini, harus kita berlatih jujur, ikhlas, rendah hati, dan berusaha tidak selalu berbohong. Kalau hal itu sudah kita miliki, sudah kita pelajari dari hari demi hari, dengan selalu kita bertasbih, selalu kita bertakbir, ya, menyebut nama-nama Allah, insya Allah hendak-hendakan ilmu itu, ya, dan apa ya, kotoran-kotoran yang melekat dalam tubuh atau ruh kita, maksudnya dalam jiwa kita ini yang tidak kelihatan ini akan rontok dengan zikrullah tadi, dengan kita berusaha menjadi orang yang jujur. Sekali lagi ya, saya tekankan, kita berusaha dan kita berlatih untuk menjadi orang yang tidak suka berbohong walaupun sekecil apapun. Itu tahapan-tahapan yang sangat penting. Bagi saya itu sangat penting. Tataran selanjutnya adalah kita harus selalu, karena ini ilmu mata kebatinan atau mata batin, bisa gunakan, asal tahu ya, ilmu mata batin ini bisa kita gunakan, masya Allah, luar biasa, banyak sekali manfaatnya. Makanya ilmu batin ini atau kebatinan ini atau bahkan ilmu mata batin ini tidak bisa untuk demonstrasi. Setelah kita mempelajari, saya yakinnya, insya Allah lah, saya yakinnya, setelah kita mempunyai ilmu ini, setelah kita mempelajari, bahkan kita telah mendalami ilmu ini, kita tidak akan sedikit-sedikit melakukan atraksi, kita tidak akan sedikit-sedikit emosi, dan bahkan kita sedikit-sedikit tidak akan, ilmu itu tidak akan bisa didemonstrasikan, tidak dipamerkan, khususnya ilmu ini. Oh coba kamu begini, ya enggak, kita menjadi orang yang kemungkinan akan menjadi orang yang kalem, menjadi orang yang lemah lembut, ya, dalam pandangan orang memang masya Allah nanti akan terpancar sendiri aura kita, terpancar sendiri energi-energi positif pada diri kita dilihat orang lain. Kita nggak perlu memamerkan diri gitu. Ya, kembali lagi ke bagaimana ilmu mata batin kita bisa digunakan. Tataran-tataran seperti itu harus kita pahami. Dan yang terakhir tentunya saya sampaikan, ayo kita sering melakukan tirakat, menyerakati badan kita, juga menyerakati jiwa kita, jasmani dan rohani. Kalau jasmani kita ya tentunya jaga kesehatan. Kalau rohani kita ya jaga kesehatan rohani. Dengan apa? Dengan zikir, dengan menyebut nama Allah, menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang suka bersedekah, menjadi orang yang tidak banyak bicara, sekali bicara ataupun banyak bicara selalu manfaat untuk sekelilingnya, untuk saudara-saudara kita. Tentu terakhir, sebelum nanti saya di episode yang ketiga ada doa khusus untuk hal mata batin ini. Tapi saya ulangi ya, dari episode yang pertama, kita menghambakan diri kepada Allah seutuhnya. Kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita ini ciptaan Allah dan akan kembali kepada Allah. Terus menjadi orang yang sabar, terus menjadi orang yang rendah hati, dan tentunya menjadi orang yang tidak suka berbohong. Jujur apa adanya walaupun pahit yang kita rasakan kenyataannya. Tapi dengan kekuatan itu kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mata batin kita akan selalu terasah. Mata batin kita, karena diri kita, jiwa raga kita, badan, ruh kita dalam pengawasan Allah, dan pengamatan sekaligus pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak mau, sehingga kita tidak bisa, dan bahkan kita tidak akan berani berbuat sesuatu yang melanggar dari larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, wallahu a'lam. Semoga ilmu ini manfaat. Di episode ketiga tentunya nanti akan saya lanjutkan bagaimana ilmu itu, ada doa khusus untuk kita mempelajari, bahkan mempraktekkan ilmu, membuka atau menggunakan mata batin kita supaya tajam, insya Allah, dari ridha Allah
Insya Allah kita berdoa semoga kita bertemu, dan saya selalu minta doanya pada panjenengan semua, wabil khusus saudara-saudara saya dan umumnya siapapun yang melihat. Semoga kita ini menjadi saudara dunia akhirat, menjadi teman hakiki sehidup semati, tentunya menjadi orang yang dalam pandangan Allah iman kita semakin naik, insya Allah. Kita berdoa dan kita mohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.